لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat. Ya, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini patut kiranya kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir di rumahnya, di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjid, untuk bersama-sama menjalankan salah satu di antara perintahnya, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, amal saleh dan ketaatan-ketaatan kita semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Tidak lupa pula senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi Rasul, dan Rasul yang terakhir, penutup semua Nabi dan Rasul. Maka tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Beliaulah yang telah diutus oleh Allah untuk mengajarkan Islam yang telah sempurna kepada seluruh umat manusia yang hidup, yang lahir di akhir zaman sampai nanti datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW telah memberikan amanah berupa risalah kenabian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana risalah tersebut telah didakwahkan, diajarkan dengan sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, semua telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik yang berkenaan dengan keyakinan atau aqidah, berkenaan dengan ibadah, berkenaan dengan muamalah, akhlak dan yang lainnya, semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sebagai seorang muslim yang mengakui sebagai pengikutnya Rasulullah SAW, maka kewajiban kita adalah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu. Berusaha
untuk menjalankan apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam segala dan setiap aspek kehidupan kita, sesuai dengan apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perkara yang kita pahami dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama yang mulia ini adalah bahwa seseorang yang mengharapkan, menginginkan kemuliaan dan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat, maka tiada jalan yang harus dia tempuh kecuali iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Inilah yang seharusnya dia hadirkan pada setiap langkah dalam kehidupannya. Inilah yang seharusnya dia jalankan dalam setiap aktivitasnya. Bahwa setiap apa yang dia jalankan itu di dalamnya ada perkara-perkara yang datang kepadanya iman dan amal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat 97. Man 'amila shalihan. Siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, siapa saja yang mengerjakan amal-amal saleh, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, mengerjakan amal saleh dilandasi dengan keimanan. Maka amal-amal saleh itu harus didasari dengan iman, keyakinan, percaya bahwa amal saleh yang kita kerjakan ini benar-benar disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan syariat yang Allah turunkan dan diajarkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan saleh dan berbagai macam bentuk ibadah dan ketaatan didasari dengan iman. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa saja yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminan Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami, kata Allah, benar-benar sungguh-sungguh pasti akan memberikan kepadanya kebaikan atau kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan ketenteraman jiwa, kehidupan yang dipenuhi dengan kecukupan dalam menjalani hidup ini, kehidupan yang dipenuhi dengan berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia. Fa'aliyyannahu hayatan thayyibah. Ini di dunia. Adapun dalam kehidupan akhirat, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat kelak, kata Allah, akan kami berikan balasan, ganjaran, pahala dari setiap amal-amal ibadah yang telah mereka kerjakan, yang lebih baik dari pekerjaannya, yang lebih baik daripada amal-amal ibadahnya, amal salehnya. Maka kebaikan-kebaikan ibadah dan amal saleh Allah akan berikan ganjaran yang jauh lebih baik. Coba kita lihat saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, betapa Allah janjikan ganjaran yang jauh lebih baik dari amal saleh kita yang mungkin sangat sedikit dan terbatas. Amal saleh kita sedikit, amal saleh kita terbatas, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala yang sangat besar dan berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyatakan, "Raka'atani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum fajar. Maksudnya 2 rakaat salat sunnah subuh, sebelum salat subuh, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kita bisa bayangkan dunia dan seluruh isinya, semua kekayaan yang ada di dalamnya, padahal hanya 2 rakaat. Ya, 2 rakaat.
Tetapi Allah beri ganjaran yang sangat-sangat besar bagi orang-orang yang mengerjakannya. Oleh karena itulah sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa bersungguh-sungguh dan bersemangat menjalankan berbagai macam bentuk ibadah, amal saleh dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji akan melipat gandakan pahala ibadah dan amal saleh kita. Bahkan ada momentum-momentum tertentu, waktu-waktu atau tempat-tempat tertentu yang berbeda dengan waktu dan tempat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ibadah dan amal saleh. Ya, salah satu contohnya adalah di bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat, dan terhindarnya seseorang dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah menyatakan, "Kullu 'amali bani Adam yudha'af." Semua amalan ibadah, ketaatan anak-anak keturunan Adam, maksudnya yang beriman, yang muslim, itu akan dilipat gandakan pahala. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 hasanah. Satu kebaikan atau dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 minimal. Tidak ada kebaikan dibalas satu kebaikan, tidak ada. Tapi minimal 10 kebaikan. Ila sab'imi'atin sampai 700 kali lipat. 10 sampai 700 kali lipat. Bertingkat-tingkat pahala ibadah dan amal saleh seseorang. Ya. Qala ta'ala, dan Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, adapun puasa itu adalah untukku. Wa ana jazihi, dan akulah yang akan memberikan pahala kepadanya. Artinya bahwasannya kalau ibadah-ibadah lain itu ada takarannya minimal 10 sampai 700 kali lipat, adapun puasa tak terhingga. Allah lah yang akan memberikan balasan sesuai dengan tingkat keikhlasan kita dalam mengerjakan ibadah puasa dan tingkat benarnya kita dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Oleh karena itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang masuknya bulan suci Ramadan, di mana ibadah puasa selama 1 bulan penuh menjadi ibadah yang diwajibkan bagi orang-orang yang mukallaf, maka mari senantiasa persiapkan diri kita. Jangan sampai kedatangan bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah, amal saleh dan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kemudian kita keluar darinya tidak mendapatkan apa, bahkan belum diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, "Radima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan." Sungguh celaka, binasa, celaka dan binasa. Siapa mereka itu? Orang-orang yang datang kepada mereka Ramadan. Mereka memasuki bulan suci Ramadan. Summan salakha, kemudian mereka keluar dari Ramadan, meninggalkan Ramadan. Falam yufar, tapi belum diampuni dosa-dosa. Kita semuanya dari saudara-saudara yang dirahmati Allah, selama ini kita banyak berbuat dosa. Minimal kita lalai dari ibadah, lalai dari amal saleh, lalai dari berzikir, lalai dari berdoa, minimal itu. Kalaupun kita tidak mengerjakan dosa-dosa besar, tapi kita banyak kelalaian, meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan syariat, maka kesempatan terbesar kita adalah memohon ampun di bulan Ramadan, berharap agar semua dosa-dosa dan keburukan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dan tinggalkan bulan suci Ramadan dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa.
Maka sungguh bahagia orang-orang yang telah berusaha menanam, maka suatu saat dia akan memanen apa yang dia tanam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, pada khutbah yang kedua ini saya hanya ingin melengkapi penjelasan saya dengan salah satu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya kita senantiasa berusaha mengerjakan amal-amal saleh, ketaatan-ketaatan, dan tidak merasa minder dengan sedikitnya ibadah dan amal saleh. Rasulullah SAW pada suatu saat di hadapan para sahabat bertanya, siapa di antara kalian saat hari ini atau pagi ini sedang berpuasa? Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mengangkat tangan, aku ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang pada hari ini mengantarkan jenazah? Maka kembali Abu Bakar mengatakan, aku ya Rasulullah. Kemudian berkata Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa di antara kalian yang memberi makan fakir miskin? Maka Abu Bakar menjawab lagi, aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit? Maka Abu Bakar menjawab lagi, aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, tidaklah amalan-amalan ini berkumpul pada diri seseorang kecuali pasti dia akan masuk surga. Insyaallah. Kelihatan amal ini remeh-temeh, tidak terlalu berat. Mengunjungi orang sakit sudah hal biasa. Mengantar jenazah adalah perkara yang biasa terjadi dalam kehidupan. Memberi makan orang-orang miskin juga mungkin hal-hal yang biasa dalam kehidupan. Tetapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, diberi kekuatan untuk beramal saleh, menjalankan ibadah dan ketaatan, khususnya nanti insyaallah di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Mari doakan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Semoga semuanya diberikan oleh Allah pemahaman ajaran agama yang benar, bersungguh-sungguh dan bersemangat menjalankan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma qina bihalalika al-haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil 'amal wal 'azimata 'ala ar-rushd wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairin ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam. Allah